Waihaka, ya, hai orang dungu, koplok gitu sininya. Amatattaidu, apakah engkau tidak mampu mengambil pelajaran? Bima jarra ala man taqaddama minal khalqi, dari orang-orang yang terdahulu, dari makhluk-makhluk Allah yang telah mendahului kamu. Ngambil pelajaran enggak? Min hadhihi dunya, dari dunia ini. Utlub al-khalasa minha, ya, carilah penyelesaian, carilah perbaikan-perbaikan. Ikhla' libasaha, ya, lepaskan baju dunia ini. Wahrab minha, dan larikan dirimu, jangan terlalu dekat dengan dunia ini. Ikhla' libasan nafs, lepaskan baju nafsumu itu. Wasir ila babil haqi, terus melangkah menuju pintu Tuhanmu azza wa jalla. Melepaskan baju nafsu artinya bahasa psikologinya mengendalikan nafsumu yang binal itu. Ya, jadi kalau saya katakan ada 3 hambatan yang akan menghadang kamu menuju kebenaran ini. 1, godaan manusia, 2, godaan setan, 3, godaan nafsu. Ya, manusia juga menghalangi kamu kok. Setan juga menggoda kamu. Tapi manusia, ya, bukan dirimu, orang lain, bisa ketemu bisa tidak, melepaskan hubungan dengan siapapun juga bisa. Setan memang bukan bagian dari kamu, tetapi nafsu adalah dirimu sendiri, melekat dengan dirimu sendiri. Nafsu itu adalah bayang-bayangmu itu. Kemanapun kau pergi, selalu bayang-bayangmu mengikuti. Kalau kamunya duduk, bayang-bayangnya duduk. Kamunya berdiri, bayang-bayangnya si nafsu lebih dari bayang-bayang. Kamunya berdiri, nafsumu berdiri. Kamunya duduk, nafsunya berdiri. Kamunya melek, nafsunya melek. Kamunya tidur, nafsunya melek. Dan seterusnya. Itu yang paling berat. Jadi ada 3 hal sekarang. Nah, itu kita lepas baju nafsu itu artinya begini. Bukan sesuatu yang terpisah. Nafsu itu adalah bagian dari diri kita sendiri. Bahwa nafsu sendiri juga ada manfaatnya. Kalau kamu tidak punya nafsu, kamu tidak akan merasakan kenikmatan berpelukan dengan istrimu kok. Kalau kamu nggak punya nafsu, kamu nggak bisa merasakan nikmatnya sate kok. Kalau tanpa nafsu, engkau tidak bisa melihat pemandangan yang indah. Kalau tanpa nafsu, kamu tidak merasa senang pakai mobil yang bagus. Betul nggak? Ya, hanya saja masalahnya ini bukan dihilangkan, tidak akan hilang. Tidak dibunuh, tidak akan mati kok. Kapan matinya? Ya kalau kamunya mati, nafsu mati juga. Kalau kamunya masih hidup, hidup juga. Yang penting jadi dikendalikan atau volumenya dikurangi lah. Jangan sampai 100 lah, ya 20 aja, 10 aja. Kira-kira terdengar dengan telinga sendiri saja. Nah, jangan sampai mengganggu, membuat kebisingan-kebisingan dalam hati kita ini. Ya, karena volumenya terlalu tinggi di ini. Jadi ini, saya ingin ibaratkan bahwa kita dengan nafsu ini sebetulnya yang mendorong kita bergerak ke sawah, yang menanam padi, yang mendorong kita bergerak ke kebun menanam jeruk, yang bergerak kita pergi ke pasar dagangan kain, itu kan semuanya kan keinginan kita, nafsu itu.
Jadi ibaratnya bahwa nafsu itu seperti kendaraan lah. Nah, kendaraan ini, nafsu ini ibaratkan seperti gajah. Kamu nunggang gajah. Kalau nafsu itu terkendali, bisa dijinakan, kakak makan nyaman. Tinggal pelanahnya aja, tarik kanan dia akan belok kanan, segera kiri belok kiri, tarik dua-duanya berhenti, ditepak bokongnya dia jalan karena sudah jinak. Tetapi ketika gajah itu masih binal, sentra kanan beloknya ke kiri, sentra kiri belok ke kanan. Iya, ditepak bokongnya dia duduk. Ya, ketika engkau ingin ke barat, tapi gajahnya melihat rumput di seberang sana. Kamu pengen ke barat, gajahnya pengen ke timur karena ada rumput. Terjadilah situ perebutan arah, godogan. Dalam pertempuran kamu menarik gajah ke barat, gajahnya ingin ke timur. Siapa yang menang? Nah, itu dia. Sudah tahu itu terlarang. Ya, tapi karena nafsu sana ya kalah. Nggak ada urusan, nggak ada profesor, nggak ada dokter, nggak ada kiai, nggak ada ulama, nggak ada. Ya, nah nafsunya masih liar gitu. Jadi bagaimana caranya libasut taqwa, ikhla libasut taqwa itu lepaskan baju nafsu itu, maksudnya dikendalikan supaya jinak. Itulah kira-kira yang kita pahami, karena bahasa-bahasa tasawuf seperti itu. Idzan khala'at min nafsika faqad in khala'ta mimma siwallah azza wa jalla. Ketika nafsu itu sudah lepas dari dirimu, ya, maka engkau pun akan terlepas dari siapapun kecuali hanya kepada Allah. Sejak itulah maka ketergantunganmu kepada siapapun putus. Engkau akhirnya hanya tergantung kepada Allah saja. Wa in kana masiwahu tabi'an linnafs, dan apabila selain Allah itu masih saja ngintil mengikuti nafsu, fanahi an nafsika, maka lepaskan nafsu dari dirimu. Wa qad ra'aita rabbaka azza wa jalla, baru setelah engkau bisa melepaskan nafsumu itu, baru engkau bisa melihat Tuhanmu itu. Salim ilaihi waqad sulimta, serahkan semuanya kepada Allah, nggak usah mikirin macam-macam, serahkan saja, maka engkau pun akan terselamatkan. Jahid fihi waqad ihtadaita, yang penting kamu lakukan ya usaha dengan kerja keras, banting tulang peras keringat. Bagaimana dengan zikirnya, dengan sholat malamnya, dengan mudawamah wudunya, dengan kebaikan-kebaikan yang kau lakukan kepada sesama. Itu semuanya adalah jalan menuju penguasaan nafsu. Di penghujungnya ihtadaita, Allah pasti akan memberikan petunjuk kepada kamu. Innal ladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan kami tunjukkan jalan-jalannya.